Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dia Esti Murdini SPD selaku pengajar praktik dari kelas 190B. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Krembong yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Muhammad Suyatno Eskom MPD selaku Waka Kesiswaan, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang berkenan hadir dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir dalam kegiatan hari ini, yaitu terkait diskusi visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang diawali. Mari kita awal pembukaan. Yang kedua adalah arahan dari Ibu Dia selaku pengajar praktek, yang kemudian dilanjutkan sambutan dari Bapak Suyatno perwakilan dari SMA Negeri 1 Krembong, dan kemudian diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Untuk mengawali kegiatan diskusi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang acara berikutnya, yaitu mengenai arahan dari Ibu Dia selaku pengajar praktek dari kelas 190B. Kepada beliau dipersilakan. Disampaikan untuk Bu Nevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA N1 Krembong atau yang mewakili Bapak Suyatno selaku Waka Kesiswaan SMA N1 Krembong, dan Ibu Nevi yang berbahagia selaku TGB kelas 190B Angkatan 10 Kabupaten Sidoarjo, dan rekan-rekan guru SMA N1 Krembong yang berbahagia dan mengikuti kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya perlu Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan ketahui bersama bahwasanya hari ini Bu Nevi akan mendiskusikan cita-cita dan visi prakarsa perubahannya di SMAN Krembong. Kemudian harapannya dari visi-misi ini mempunyai satu tujuan, yakni Bu Nevi ini bisa mengidentifikasi masalah serta peluang-peluang yang memerlukan dan menentukan visi serta prakarsa perubahan yang dibuat Bu Nevi nantinya. Kemudian harapan kami nantinya Bu Nevi bisa merumuskan kalimat rumpang dan melihat kesesuaiannya dengan visi yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, harapan kami Bu Nevi bisa mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi itu seperti apa dan bagaimana. Dan yang keempat, Bu Nevi bisa mendiskusikan inisiatif perubahan apa yang dapat dilakukan di sekolah. Itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Nevi. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya sambutan dan arahan dari Bapak Yatno selaku wakil dari Kepala SMA Negeri 1 Krembong. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA N1 Krembong, beliau berhalangan hadir, saya wakili. Yang saya hormati Ibu Dia Esti ini selaku pengajar praktik guru penggerak, yang berbahagia Bu Nevi selaku calon guru penggerak ini. Dan
dan teman-teman tim pengembang kurikulum, tim pengembang sekolah, Bapak Ibu guru sekalian. Ya, memang sekolah kita ini sekolah besar ya. Kita sudah mempunyai 6 guru penggerak dan 2 calon guru penggerak. Ini rencananya 8 ya. Jadi saya 3 CGP calon guru penggerak, Bu Nevi, Bu Rian, sama Bu Anissa ya. Jadi sekolahnya besar, terus guru penggeraknya banyak. Diharapkan membawa misi membantu sekolah ya, membantu memberikan sumbangsi kepada sekolah mengenai pemikiran ya, sumbangsi pemikiran sesuai dengan visi dan prakarsa perubahan seorang guru penggerak. Jadi kita harus melihat sekolah kita, sumber daya yang di sekolah itu apa sih yang dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan warga sekolah, terutama peserta didik ya, seperti itu. Contohnya kemarin guru penggerak Bu ini memprakarsai bagaimana kalau ada semacam parenting ya. Sekolah kita sudah ada parenting tapi belum lama tidak ada. Kemarin diprakarsai guru penggerak Bu ini mendatangkan Profesor Umi ke sekolah kita. Itu harapannya seperti itu, nanti pesan-pesan bagi calon guru penggerak baru ini. Jadi harus ada actionnya ya. Dari visi misi dan prakarsa itu nanti menjadi sebuah action nyata ya, seperti itu. Harapan dari sekolah seperti itu. Dan setelah lulus dari guru penggerak ya kita tetap nggak ada perubahan ya. Harus memberi dampak yang positif ke sekolah itu ya. Dari harapan sekolah seperti itu. Sama kemarin Bu Dia, kalau saya disuruh Pak Sus ikuti aja kemarin nanam rosella, terus nanti jadi sebuah produk dijual di gerobak pasar seperti itu ya. Nanti Bu Ria kayak Bu Rosida, matematika yang menyenangkan. Tapi saya belum diundang Bu Rosida, gimana pelajaran yang menyenangkan gimana? Saya belum lihat progresnya. Kalau Bu Eni sudah mulai progres ini ya, sudah kemarin kontak-kontakan dengan Profesor Umi. Nanti actionnya Juli, hari Kamis itu ya, setelah MPLS atau MOS ya. Sasarannya orang tua parenting ya, orang tua kelas 10 baru itu. Jadi sekali lagi harapan saya bagi calon-calon guru penggerak ya, kita harus mulai bergerak meskipun belum jadi guru penggerak ya. Apa kelemahan dan kelebihan sekolah kita diskusikan bersama, apa baiknya seperti apa gitu ya. Jadi sumber daya yang kita punyai, misalnya kita punya lahan yang luas, lapangan yang luas, bagaimana supaya lebih optimal dipakai seperti itu ya. Nah, sekian sambutan dari saya. Jadi harapannya calon guru penggerak dan guru penggerak harus bisa merubah yang belum baik menjadi baik, dan yang sudah baik ditingkatkan lagi menjadi sebuah prestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Yatno. Jadi harapan dari pihak sekolah yang diwakili oleh Pak Yatno bahwa saya sebagai calon guru penggerak atau calon guru penggerak yang lain dan guru penggerak yang lain bisa menjadi motor penggerak dan melakukan perubahan bagi sekolah demi kemajuan sekolah juga gitu ya. Langsung saja acara selanjutnya yakni mengenai diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Sebelum memasuki intinya, saya minta bantuan dari Bapak Ibu guru di sini untuk berdiri. Kita melakukan senam tahun 2024.
Oke. Lumayan ya. Bagus kok Pak ya. Sudah lulus ya. Ya, nanti ada diskusi, terus kemudian diperbolehkan untuk Bapak Ibu makan dan minum, tapi asalkan sampahnya ya jangan sampai tercecer juga. Jadi kita tetap menjaga kebersihan ruangan ini karena kita juga masuk di program Adiwiyata, gitu ya Bapak Ibu. Lanjut, nah ini karena ini adalah diskusi mengenai visi ya. Nah, apa sih visi, pengertian dari visi itu menurut Bapak Ibu? Tujuan, cita-cita, impian di masa depan, ya benar ya. Jadi cita-cita, harapan, tujuan serta gambaran kita di masa yang akan datang. Nah itu yang bisa kita mulai untuk diskusi hari ini untuk kiranya membuat visi tentang sekolah di SMA N1 Krembo. Nah ini, jadi selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, jadi di awal itu saya belajar tentang filosofi dari Bapak Pendidikan Nasional kita. Jadi ternyata sudah 100 tahun yang lalu beliau sudah memikirkan bagaimana sih visi harapan ya, harapan yang ingin diwujudkan agar generasi bangsa ini bisa maju. Salah satu contohnya ini adalah berpihak pada murid. Jadi dalam pembelajaran kita upayakan berpihak pada murid. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan zaman, sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tidak mungkin kita melakukan pembelajaran di kelas itu monoton ya, terutama kayak saya dalam pembelajaran sejarah. Kalau misalnya hanya menjelaskan saja, pasti murid saya itu akan cepat bosan. Nah, harus ada inovasi baru dalam pembelajaran yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, berpusat pada siswa. Nah, ini bisa kita lakukan dengan melakukan diskusi, kemudian mengajak siswa itu untuk melakukan presentasi di depan. Jadi kita itu hanya sebagai fasilitator ya, dan menuntun. Nah, ini sistem AMONG itu maknanya adalah kita itu sebagai harapannya adalah menuntun mereka untuk menjadi anak-anak yang bisa bahagia di masa depan. Nah ini dan harapannya dari filosofi Bapak pendidikan kita yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah ada yang bisa kan ada lagunya itu ya, belajar sila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Nah, jadi mengenalkan tentang harapan dari Bapak pendidikan kita, yaitu ini mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah ini dimulai dari kita untuk berdiskusi untuk merumuskan visi. Nah salah satu langkahnya yaitu dengan ini kita merefleksikan ya dengan ada beberapa pertanyaan ini tentang cita-cita untuk murid. Nah ini nanti saya akan bagikan sticky note dan mohon untuk Bapak Ibu guru untuk menuliskan jawabannya mulai dari nomor 1 sampai 6 dengan nanti ada saya berikan sticky notes yang dengan warna yang berbeda. Untuk yang warna hijau itu nomor 1 ya. Oke, silakan dituliskan. Terima
kasih Pak. Dan nanti bisa ditempelkan di kertas manila yang ada di situ ya Bapak Ibu. Untuk yang nomor 1 silakan ditempel di kotak nomor 1. Untuk yang nomor 2. Yang nomor 3. Kalau sudah bisa langsung ditempelkan. Nah ini mungkin dimulai dari Pak Reza dulu. Terima kasih Bu Nevi atas kesempatannya. Di sini saya memimpikan murid-murid yang demokratis. Sesuai dengan mata pelajaran saya ampuh adalah pendidikan Pancasila. Bahwasanya saya menginginkan murid yang demokratis, yang artinya adalah murid-murid itu senantiasa bersikap berisik. Berisik bukan berarti harus negatif ketika guru menerangkan rame, enggak. Berisik itu mereka berani mengutarakan apa yang ada di dalam pikirannya. Selalu aktif untuk berpartisipasi dalam kegiatan di kelas dan memiliki kayak kreativitas. Karena berisik itu awal mula timbul dari kreativitas. Tanpa adanya sikap yang berisik atau dalam hal ini siswa itu pasif, maka siswa itu saya percaya tidak akan mengalami kemajuan. Jadi hemat saya, murid impian saya sesuai dengan mapel yang saya ampuh adalah murid yang demokratis. Terima kasih. Terima kasih. Jadi harapannya menjadi siswa yang bisa punya peranan aktif ya, nggak hanya dalam pembelajaran juga, tapi mungkin dalam kegiatan di luar sekolah juga. Kemudian untuk pertanyaan kedua bisa dijawab dengan Bu Dina. Nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik dan menyenangkan. Jadi pribadi yang unik yang seperti apa? Kita tidak bisa mengejudge bahwasanya oh kamu bodoh, kamu pinter, atau kamu tidak bisa, tidak. Karena mereka memiliki keunikannya masing-masing, memiliki keahliannya masing-masing. Seperti contoh di sini kita punya kelas K3. K3 memang anaknya secara akademis mungkin memang malas, tidak berminat dalam pembelajaran. Tapi di non akademis ternyata mereka
sangat berprestasi, contohnya misal berenang, di karate, di sepatu roda dan lain-lain itu. Makanya kita harus menanamkan pada diri kita bahwasanya setiap pribadi atau setiap peserta didik merupakan pribadi yang unik dan menyenangkan. Terima kasih. Budina. Jadi harapannya kita percaya bahwa murid itu memiliki keunikan tersendiri ya. Jadi mungkin dalam pembelajaran kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Kemudian yang ketiga, Bu Heni. Terima kasih. Di sekolah kita mengutamakan yang pertama tentang pelayanan kepada siswa, kemudian tentang pelayanan tanggung jawab dan kepentingan siswa. Artinya kita para guru pasti diharapkan siswa untuk bisa mengantarkan mereka menuju masa depan atau impian yang diinginkan. Contohnya, ketika ada SNBP, kita guru BK pasti melayani dengan bukan sepenuh hati tapi full hati ya. Bahkan sampai pendaftaran atau cetak kartu juga kita. Jadi kita mengutamakan kepentingan siswa. Seperti itu. Terima kasih. Di sekolah kita mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan dari siswa dan kita patut untuk melayani dengan ikhlas begitu ya, selaku guru BK. Tapi juga berlaku untuk guru-guru mapel lainnya gitu. Untuk nomor 4 mungkin Bu Leli. Terima kasih. Di sini murid di sekolah kita sadar betul bahwa siswa itu butuh bimbingan atau arahan. Karena seperti apa? Kita tahu siswa itu merupakan dari segi usia saja hitungannya masih muda dibandingkan dengan seorang guru. Jadi untuk pengalaman tentunya guru itu lebih banyak dibandingkan dengan siswa tersebut. Sehingga meskipun siswa tersebut itu memiliki keinginan, tapi seorang guru atau sebagai pendidik itu hendaknya kita memberikan arahannya seperti apa biar tidak sampai salah langkah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Leli. Jadi Bu Leli sadar bahwa nomor 4 ya. Sadar betul bahwa murid itu butuh arahan dan bimbingan biar tidak salah dalam melangkah, karena tentunya guru ini pasti punya pengalaman yang lebih banyak daripada teman anak-anak gitu ya. Untuk nomor 5 Bu Faiz. Iya, jawaban saya untuk nomor 5, kita warga sekolah ini yakin untuk bisa melakukan perubahan yang positif jika kita punya tekad yang kuat. Begitu Bu Nevi. Jadi kalau misalnya kita memang benar-benar ingin melakukan perubahan, ya kita niati dengan sungguh-sungguh supaya bisa tercapai. Begitu. Untuk yang terakhir, Bu Rizka. Terima kasih kesempatan. Terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan visi dan misi harus ada kerjasama yang baik dengan semua warga sekolah. Bahwasanya kalau kita mempunyai visi dan misi itu tidak ada kerjasama yang baik dengan seluruh warga sekolah, maka visi tersebut tidak akan terwujud. Seperti itu. Baik ya. Nah, ini visi yang dimiliki oleh sekolah kita, yaitu terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, mandiri, serta berbudaya lingkungan. Berarti adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Karena sudah sesuai ya berarti
berarti lengkap ya, sudah selaras gitu ya, jadi tidak perlu ditambahkan lagi. Nah, terus kemudian ada pertanyaan berikutnya, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, dalam pendidikan guru penggerak ini, dalam modul 1.3 ini, saya berinisiatif ya untuk melakukan sebuah perubahan dalam pembelajaran saya terlebih dahulu, yaitu dalam pembelajaran sejarah. Bagaimana caranya supaya siswa saya itu menjadi anak-anak yang memiliki peran aktif dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya guru saja, terutama kalau pembelajaran sejarah hanya menjelaskan saja pasti akan cepat bosan. Jadi otomatis saya melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Nah, untuk yang tadi dimulai dari saya, pembelajaran sejarah, yaitu saya melakukan kolaborasi dengan guru. Yang pertama itu adalah guru dalam rekan sejawat, guru sejarah, mengenai pembelajaran yang menyenangkan itu bagaimana. Jadi saya tetap jadi kayak belajar juga kepada teman-teman yang lain, mungkin memiliki referensi dalam inovasi pembelajaran sejarah. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Nah, ini ada dalam prakarsa perubahan serta langkah-langkah konkretnya. Nah, ini ya, jadi prakarsa perubahan yang saya sesuaikan dengan visi guru penggerak saya, yaitu meningkatkan jiwa nasionalis siswa melalui pembelajaran sejarah. Nah, dalam melakukan prakarsa perubahan ini, saya tentunya menggunakan apa yang telah saya dapat dari modul 1.3, yaitu menggunakan alur Bagja. Jadi kita melakukan menggali apa sih potensi atau sumber daya yang dimiliki. Nah, terutama kan kita memiliki fasilitas yang lengkap, mulai dari seperti ruang meeting ini, terus kemudian kalau di kelas itu juga sudah ada LCD, proyektor, jadi itu sudah terbilang cukup lengkap ya. Jadi itu yang kemudian menjadi sebuah aset untuk kita bisa jadikan awal ya untuk melakukan sebuah perubahan, untuk menggali. Nah, ini diawali dari Bagja-Bagja itu adalah akronim ya Bapak Ibu, yang B-nya adalah buat pertanyaan. Jadi di situ saya membuat pertanyaan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan jiwa nasionalis siswa dalam pembelajaran sejarah sesuai dengan prakarsa perubahan. Jadi saya melakukan mencari referensi pembelajaran dan menyisipkan nilai nasionalis. Kemudian sharing dengan rekan sejawat mengenai metode pembelajaran apa yang relevan. Terus kemudian yang A adalah ambil pelajaran. Di situ ada pertanyaan hal-hal apa saja yang dapat mendukung untuk meningkatkan jiwa nasionalis pada siswa dalam pembelajaran sejarah. Nah, ini saya di awal pembelajaran itu melakukan pembiasaan dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Kemudian juga kadang itu lagu daerah supaya juga mengenalkan lagu-lagu daerah. Atau mungkin nanti saya juga kepengen anak-anak itu juga lagu dolanan mungkin ya, atau mungkin yang lainnya. Terus kemudian yang kedua, ada guru memberikan contoh dengan menunjukkan video atau vlog kunjungan ke tempat bersejarah. Nah, dalam MGMP sejarah tingkat kabupaten itu setiap 1 tahunnya itu kan mengadakan kunjungan atau namanya itu adalah stupa ya, kegiatan studi lapangan. Jadi kita belajar ke tempat-tempat belajar sejarah secara langsung melalui sumbernya. Nah, ini kepingin saya terapkan juga kepada anak-anak supaya langsung bisa belajar ke sumbernya, jadi tahu gitu. Kemudian gali mimpi G
dengan pertanyaan bagaimana harapannya ketika siswa nanti telah berhasil menanamkan jiwa nasionalis. Nah, ini tindakannya adalah siswa akan aktif mengenalkan dan melestarikan warisan budaya bangsa melalui media sosial. Pastinya kan anak zaman sekarang itu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Instagram, TikTok, ataupun YouTube. Nah, jadi saya kepingin kalau pembelajaran sejarah tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi juga bisa belajar secara langsung di luar, di tempatnya, dengan kemudian melakukan vlog ya atau video, dan kemudian menguploadnya ke media sosial. Kemudian yang J, jabarkan rencana. Ini apa langkah pertama yang dilakukan untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya dan warisan bangsa sebagai upaya meningkatkan jiwa nasionalis siswa. Ini saya membuat klub sejarah Smankres melalui media sosial Instagram. Jadi saya sudah memulai untuk membuat Instagram ini. Bapak Ibu juga bisa follow, namanya adalah Historia Club Smankres. Nah, itu bisa ya Bapak Ibu follow, dan di situ ada nanti beberapa video vlog di mana anak didik saya di dalam kelas itu melakukan kunjungan langsung ke tempat gitu. Nah, kemudian yang A, atur eksekusi dengan pertanyaan siapa saja yang akan terlibat dalam memutuskan kegiatan klub sejarah Smankres. Kemudian yang kedua, bagaimana rencana tindak lanjut dari pembuatan klub sejarah Smankres. Nah, untuk siapa saja ini saya mengadakan kolaborasi tentunya dengan pihak sekolah melalui guru-guru sejarah. Terus kemudian rencananya itu mensosialisasikan klub sejarah Smankres ini melalui Bapak Ibu guru sejarah. Jadi dimulai dari saya, kemudian melakukan sosialisasi juga kepada Bapak Ibu guru sejarah yang lainnya, dan kemudian juga diikuti nanti sosialisasi juga kepada anak didiknya di kelas. Kemudian juga siswa membuat video vlog singkat tentang kunjungannya ke tempat bersejarah. Nah, ini ada beberapa hasil dari video siswa saya ketika mengunjungi di Sendang Agung di daerah Sukodono. Ini tempat mereka tinggal, di dekat mereka gitu, lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi tidak perlu jauh-jauh untuk harus ke mana, ke Borobudur. Jadi dimulai dari di dekat lingkungan tempat tinggal mereka. Ini dari kelas 10-11. Kemudian ini juga ada kunjungan ke Candi Wangkal ya Bapak Ibu, di daerah Krembut sendiri. Ini anak kelas 10-9 melakukan walaupun memang candinya ini masih kayak tidak berwujud gitu ya. Jadi masih belum kayak seperti pada umumnya. Tapi dari situ kan kemudian mereka bisa tahu kenapa kok belum diadakan penggalian. Jadi memang mungkin butuh perhatian dari dinas yang terkait begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Cukup sekian diskusi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Nevi. Tadi saya sudah melihat paparannya Bu Nevi, luar biasa sekali. Bu Nevi ini guru sejarah. Guru sejarah. Saya lihat memang kita semua ketahui bersama bahwasanya kita kadang-kadang yang dekat aja tidak tahu. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini juga tidak tahu terkait Candi Wangkal. Dan saya tahunya memang baru-baru ini dari TikToknya Bu Nevi ya, dari TikTok ya. Jadi dari sini harapan saya ke depan Bu Nevi benar-benar bisa lebih memperluas lagi, ya, mengekspor lebih luas lagi tentang klub sejarah Smankres. Jadi bukan hanya pada siswa-siswa, juga kalau bisa
dari tim MGMP perkumpulan kakak Gemini dari sejarah mungkin bareng-bareng ke sana membedah apa itu Candiwaka, bukan hanya anak-anaknya saja tapi bapak ibu gurunya juga, barangkali seperti itu. Kemudian ini sudah dipraktekkan ya, mungkin sudah mulai dari 2 minggu yang lalu itu. mulai ya kemarin. Iya. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini kan hal baru yang sudah Bu Nevi inisiasi. Mudah-mudahan kedepannya memang harapannya termasuk kegiatan UDL ini kita jangan ekspor keluar dulu, tapi ekspornya ke dalam, terutama di Sidoarjo karena di Sidoarjo banyak sekali tempat-tempat sejarah yang belum diketahui anak dengan maksimal. Nah, jauh-jauh di Porong itu kan ada banyak. Iya. Nah, anak-anak sambil bersepeda kan nggak besar. Iya. Sambil olahraga, jadi dia bisa bermain, belajar dan pastinya juga membuat mereka menyenangkan.